kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Iya, sebentar. Halo, selamat siang. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Halo, selamat siang. Halo, boleh ibu tahu nama kamu siapa? Nama saya Anggi. Anggi dari kelas berapa? Kelas 12 ya. Oh, dari kelas 12 ya. Sudah di kelas akhir ya. Sebentar lagi udah mau ujian nih ya kan. Jadi Anggi gimana kabarnya hari ini? Cukup baik ibu hari ini. Anggi sudah makan siang belum? Kita tadi dulu. Oh, bagus lah. Apa yang membuat Anggi datang ke ruangan itu? Sebenarnya saya ingin bercerita sedikit pada ibu. Mau cerita ya. Sebelumnya Anggi udah pernah belum melakukan kegiatan konseling dengan guru PK yang lain di sekolah itu? Belum bu, ini pertama kali saya melakukan konseling. Pertama kali. Nah, baik, hari ini sepertinya Ibu cuma memiliki waktu 30 sampai 35 menit dikarenakan nanti Ibu ada kegiatan lagi ingin menemui kepala sekolah, ada yang perlu dibahas. Jika nanti selama waktu tersebut masalah Anggi atau Anggi merasa belum cukup, kita akan mengatur jadwal untuk melakukan konseling di hari berikutnya, itu di akhir kegiatan kita nanti ya. Baik, karena Anggi sebelumnya belum pernah mengikuti kegiatan konseling, di sini Ibu akan menjelaskan ada 4 asas yang akan kita patuhi dalam kegiatan ini. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada azas kenormatifan, di mana semua kegiatan kita ini yang akan kita lakukan itu tidak menyimpang dari nilai-nilai norma. Yang kedua itu ada azas kerahasiaan, di mana apapun yang Anggi ceritakan kepada Ibu nanti itu akan menjadi rahasia Ibu, Anggi, dan hanya Tuhan yang tahu seperti itu. Dan yang ketiga itu ada azas kesukarelaan, di mana Anggi itu datang ke ruangan Ibu itu dengan kesukarelaan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan yang keempat itu ada asas keterbukaan, di mana Ibu berharap sekali Anggi bisa terbuka kepada Ibu dan percaya ceritakan semua masalah-masalah Anggi kepada Ibu, seperti itu ya. Baik, kalau boleh Ibu tahu apa nih masalah yang ingin Anggi ceritakan, coba Anggi ceritakan kepada Ibu. Baik ibu, apa saya nggak pantas ya ibu dapat teman yang teman sama saya padanya ibu. Kenapa Anggi bilang kayak gitu? Ada masalah apa ya? Teman-teman saya mulai sekarang kayak mulai mengejar dan saya kayak ngejauh saya gitu. Oh iya, awal kejadiannya kayak awal kemarin menjauh yang itu karena apa? Awal-awal bermula dari kan saya pernah tunggu ya nggak masuk satu kali karena sakit. Terus saya juga ada izin kan waktu saya sakit kepada wali kelas. Terus waktu pulang sekolah saya juga tanya ke teman-teman saya yang dekat kan, ada tugas nggak hari ini? Terus apa nanti nggak ada? Udahlah, kalau mana ada tugas sudah. Terus hari berikutnya masuk nih jalur pelajaran matematika yang mana yang waktu saya nggak datang itu masuk juga jalur pelajaran matematika. Terus saat itu ibu gurunya minta kumpul tugas, tiba-tiba saya nggak tahu, semua teman-teman saya pada kumpul semua, cuma saya yang nggak kumpul. Terus saya dihukum sama gurunya.
nggak mengerjakan tugas. Lalu gurunya gimana rasanya sama kamu? Dia nggak mau tahu, pokoknya yang nggak ngerjain tugas dia berhukum sama dia. Oh, jadi gimana nih teman-teman kamu sekarang? Berarti mereka menjauhi kamu gitu ya? Iya, lalu kan setelah saya dihukum itu saya bersama dengan mereka. Jadi ada mereka minta tugas lagi, kan biasanya mereka selalu minta tugas sama saya. Jadi ada orang punya tugas sama saya bilang bahwasanya saya belum siap, padahal saya siap. Terus mereka marah di situ sama saya. Habis itu setelah dari situ mereka kayak mulai kasar gitu Bu ke saya, minta tugas dengan kasar dan memaksa gitu Bu. Lalu kamu sudah pernah cerita belum sama wali kelas kamu atau menceritakan kayak perlakuan orang itu sama kamu gitu? Belum Ibu, karena kayak sekarang bukan teman-teman dekat saya doang yang ngejauhi saya. Sekarang satu kelas pada ngejauhi saya Bu, gara-gara masukan dari mereka. Ibu paham perasaan kamu. Kamu pasti sedih sekali. Jadi karena kalau teman-teman kamu jadi kamu seperti itu, kegiatan apa dan ngapain aja kamu di kelas kalau mereka menjadi kamu seperti itu? Ada Bu, saya di kelas jadinya ya udah menyendiri di kursi, kadang ke kantin juga sendiri gitu Bu. Oh, jadi seperti itu ceritanya. Saya paham perasaan kamu pasti sangat sedih sekali ya. Karena dimana teman-teman dekat kamu dulu itu sekarang sudah menjauhi kamu pasti tidak punya teman cerita lagi. Itu pasti sangat membuat hati kamu kecewa dan sedih kan? Iya Bu, masa cuma gara-gara saya kamu itu ke mereka jadi menjauhi saya. Padahal dulu kami dekat kali Bu, sampai kami bareng, kerja kelompok bareng, pokoknya itu bareng-bareng Bu. Jadi sekarang masa mereka langsung menjauhi saya, jadi ngomong-ngomong saya, juga kadang mengajak teman-teman kelas yang lain juga menjauhi saya. Gitu ya. Lalu bagaimana sekarang pertemanan kalian? Gak ada Bu, jadi sekarang mereka bertiga aja, saya sendirian di kelas. Saya mau berteman sama yang lain pun karena udah dia kalau mereka gak ada yang berteman sama saya Bu. Lalu apakah hal tersebut juga mengganggu pembelajaran kamu? Iya Bu, apalagi kalau saya mulai aktif di kelas kan Bu, kayak saya mau bertanya gitu, nanti tuh mata mereka tuh kayak sini saya terus kayak alisin keluar kayak sini gitu. Iya aku supaya aktif ya, supaya bertanya gitu Bu. Jadi saya kesel banget gitu, kesel. Terus kan jadinya mengganggu pelajaran saya jadi bisa aktif di kelas. Jadi gara-gara mereka kayak gitu jadi kayak nggak mau bertanya lagi, nggak mau aktif lagi di kelas. Terus jadi mengganggu pelajaran saya Bu. Oh iya, apakah masalah ini juga terbawa-bawa sampai pulang sekolah atau di rumah gitu? Ya Bu, kadang saya kan berpikiran gitu kan. Jadi saya kalau di rumah udah sih Bu. Kadang kalau mau nanya saya tanya, kenapa kok belum belajar? Oh iya. Apa kamu sudah pernah cerita juga kepada orang tua tentang hal ini, terkait hal ini? Belum Bu, saya nggak seterbuka itu dengan orang tua saya. Oh iya. Tadi kamu bilang kan belum pernah menceritakan masalah ini kepada orang tua. Coba kamu ceritakan kepada orang tua kamu, tahu mereka memiliki solusi dan di sini juga bisa mengurangi beban pikiran yang ada seperti itu. Terus Bu, saya sebenarnya pengen cerita ke mereka. Juga saya pengen minta ke mereka untuk tindakan sekolah atau tindakan kelas itu Bu. Karena di kelas itu saya udah nggak nyaman kali gitu di kelas itu. Kayak kalau saya aktif di kelas mereka ganggu, terus saya duduk di kelas pun mereka sendiri kayak udah nggak ada Bu. Iya, berarti kalau misal kalian ada tugas kelompok itu, mereka mau nggak menjadi tugas kelompok itu sama kamu? Kadang saya lebih sama yang diam-diam gitu ya, nggak terlalu saya kerja sama gitu. Karena saya lebih sama mereka, tapi ya saya yang kerjakan sendiri gitu. Nanti mereka tinggal kemana. Iya. Berarti mereka lebih suka kalau kerja kelompok itu nggak ada kamu ya? Iya benar. Jadi kelompok kan terdapat kawan sebenarnya yang mereka cuma aja.
Baik, dari cerita kamu hari ini, Ibu bisa menyimpulkan kalau sebenarnya kamu di sekolah di kelas itu memiliki masalah dengan teman-teman satu kelas kamu, di mana kamu itu dijauhi mereka dikarenakan kamu tidak membagi tugas kepada mereka, jadi mereka merasa kesal dan tidak mau berteman lagi dengan kamu seperti itu ya. Dan saya juga bangga karena kamu hari ini sudah mengambil keputusan untuk menceritakan masalah ini kepada orang tua kamu, dan saya harap hal ini akan membantu dan bisa menjadi solusi untuk masalah kamu. Dan untuk kegiatan hari ini sepertinya waktu kita sudah hampir berakhir, dan Ibu mau tanya nih, apakah kamu sudah merasa cukup atau puas dengan kegiatan kita pada hari ini? Sebenarnya masih banyak sih ilmu yang saya keluarkan. Ini Baik, karena masih banyak unek-unek yang ingin kamu atau cerita yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu, namun waktu kita sudah hampir selesai. Bagaimana kalau kita mengatur jadwal atau menjadwalkan kegiatan kita berikutnya untuk membahas permasalahan kamu ini? Kalau ada saran waktu dan kesempatan yang untuk melakukan kegiatan kita berikutnya, saya persilakan untuk menyampaikan. kalau hari Rabu gimana kita beristirahat? Oh, hari Rabu pasti istirahat itu jam 10 ya. Menurut saya bisa, dikarenakan saya juga punya waktu pada hari Rabu tersebut. Jadi kita akan melakukan kegiatan ini pada hari Rabu jam 10 ya. Sampai bertemu di hari Rabu. Terima kasih kamu sudah berani bercerita kepada Ibu. Kamu sudah terbuka dan juga sudah sukarela datang ke tempat ini untuk menceritakan permasalahan kamu ini. Dan saya harap hari Rabu kamu juga datang tepat waktu dan kita melakukan kegiatan ini lagi supaya dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang kamu alami ini. Baik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Mari bertemu di hari Rabu lagi. Kualifikasi ya Ibu. Mari saya Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!